saya Siti Habibah dari kelas SK241. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban UAS tentang komunikasi bisnis dan presentasi bisnis. Seperti yang kita ketahui, komunikasi bisnis ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah usaha. Nah, melalui komunikasi, informasi dapat disampaikan dengan jelas sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk komunikasi bisnis ini bisa kita lihat saat seseorang sedang berdiskusi dengan rekan kerja, menyampaikan tugas melalui pesan singkat, atau bahkan sedang melakukan koordinasi dalam sebuah tim. Nah, jika komunikasinya jelas, maka pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Sebaliknya, jika komunikasi kurang baik, bisa terjadi kesalahpahaman yang menghambat pekerjaan. Selanjutnya, presentasi bisnis itu apa sih dan bagaimana ruang lingkupnya? Jadi, salah satu bentuk dari komunikasi bisnis adalah presentasi bisnis. Nah, presentasi bisnis merupakan kegiatan menyampaikan ide, informasi, atau rencana bisnis kepada orang lain dengan bantuan media seperti slide presentasi. Dalam pelaksanaannya, presentasi bisnis dapat dilakukan dalam berbagai situasi, seperti penyampaian laporan hasil kerja, penawaran produk atau jasa, atau penyampaian proposal kerjasama, serta penjelasan rencana atau strategi kerja. Nah, melalui presentasi bisnis, informasi akan dapat disampaikan secara lebih struktur, sehingga presentasi yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh audiens. Selanjutnya, tahapan presentasi bisnis. Nah, dalam melakukan presentasi bisnis, terdapat beberapa tahapan yang perlu dipersiapkan. Tahapan pertama adalah menentukan tujuan presentasi, apakah untuk memberikan informasi saja atau meyakinkan audiens. Misalnya, saat menyampaikan laporan penjualan, tujuannya itu untuk memberikan informasi. Nah, sedangkan saat menawarkan kerjasama, itu tujuannya untuk meyakinkan audiens. Tahapan kedua adalah memahami audiens yang akan dihadapi. Contohnya, presentasi kepada atasan tentu berbeda dengan presentasi kepada calon klien, baik dari segi bahasa maupun penyampaian materi. Tahapan selanjutnya itu adalah menyusun materi presentasi secara runtut dan jelas agar mudah dipahami. Setelah itu, presenter menyiapkan media presentasi yang mendukung seperti slide yang sederhana dan tidak terlalu penuh tulisan. Tahapan terakhir adalah melakukan latihan sebelum presentasi. Nah, dengan latihan, penyampaian materi menjadi lebih lancar dan presenter bisa tampil lebih percaya diri saat menyampaikan presentasi tersebut. Nah, selanjutnya itu apa saja sih bagian dan ukuran dalam keberhasilan presentasi bisnis? Keberhasilan presentasi bisnis dapat dilihat dari respon audiens. Jika audiens memahami materi yang disampaikan dan memberikan tanggapan yang positif, maka presentasi tersebut dapat dikatakan berhasil. Selain itu, tercapainya tujuan presentasi juga menjadi salah satu ukuran keberhasilan. Hal ini dapat terlihat dari ketertarikan audiens, misalnya itu dengan mengajukan pertanyaan atau ingin mengetahui lebih lanjut. Nah, oleh karena itu, penguasaan materi dan cara penyampaian yang baik itu sangat berpengaruh dalam presentasi bisnis. Oke, sebagai kesimpulan, komunikasi dan presentasi bisnis itu memegang peran yang sangat penting dalam dunia usaha. Dengan komunikasi yang jelas dan persiapan yang matang, kita bisa menyampaikan pesan bisnis dengan lebih efektif dan mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, presentasi yang baik juga dapat membantu membangun kepercayaan dan kesan positif bagi rekan kerja maupun mitra bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.